Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah, Iya, Bu. Oke, kalau semua sudah siap, Ibu absen dulu ya. Mimaturisma, Hadir, Bu. Koirunisa Abida, Lia Ekasari, Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya sudah masuk Zoom semua ya. Oke, kalau begitu untuk memulai belajar ini silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah semua sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap ya? Iya, Bu. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Tapi kok loyo ya? Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Masih. Oke, jadi gini anak-anak, nanti kalau ibu bilang masih semangat, jawabannya semangat, semangat, semangat. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Masih semangat, 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 semangat. Nah, kok begini kan semuanya semangatnya sudah maksimal ya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Nah, itu siap dulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Materi kita hari ini anak-anak yaitu macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Nah, tujuan dari materi kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami macam-macam kebijakan ekspor, baik itu diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, poin bebas, dan juga larangan ekspor. Nah, selain itu, siswa juga diharapkan bisa memahami macam-macam kebijakan impor, baik itu kuota, tarif, subsidi, dan juga larangan impor. Nah, jadi paham ya? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, siapa di sini yang suka membeli barang melalui online shop? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, kita banyak ya yang suka membeli barang melalui online shop. Nah, jadi gini anak-anak, ketika kita membeli barang melalui online shop, kebanyakan barang yang kita beli itu berasal dari luar negeri. Nah, jadi ketika kita akan membeli barang melalui online shop, maka pihak toko dari online shop tersebut akan memesannya terlebih dahulu dari luar negeri. Kemudian dikirim ke rumah kita atau alamat yang sudah ditentukan atau sesuai pesanan ya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Nah, dari sini tadi merupakan salah satu contoh dari kegiatan perdagangan internasional anak-anak karena ada hubungannya dengan luar negeri. Nah, selanjutnya
Nah, macam-macam kebijakan perdagangan internasional itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu kebijakan ekspor dan kemudian kebijakan impor. Nah, kita pelajari dulu yang kebijakan ekspor ya. Nah, ada yang tahu apa itu ekspor? Belum, Bu. Mengirim barang, Bu. Iya, betul sekali Mbak Mima. Jadi, ekspor itu berarti barangnya itu dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Nah, di dalam kebijakan ekspor ini ada 5 kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Ada diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan juga larangan ekspor. Nah, kita pelajari dulu yang diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini merupakan penetapan harga barang yang berbeda pada masing-masing negara. Nah, misalkan kita membeli baju di negara A dengan model, kualitas, bahan maupun juga sama. Kemudian kita membeli baju juga di negara B, maka harganya pasti juga akan berbeda, anak-anak. Nah, sudah melakukan kesepakatan bersama untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, dipahami ya. Nah, selanjutnya pemberian premi. Pemberian premi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Caranya gimana? Caranya dengan memberikan biaya produksi, pajak, dan fasilitas lainnya kepada pihak usaha atau pihak produksi yang melakukan ekspor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya barang yang diekspor itu memiliki daya saing di luar negeri. Nah, jadi pahami ya. Nah, selanjutnya yaitu dumping, anak-anak. Nah, dumping ini merupakan kebijakan pemerintah untuk harga barang-barang ekspor itu lebih murah daripada barang-barang di dalam negeri. Nah, tapi sayang sekali anak-anak, bahwa kebijakan dumping ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, karena kebijakan ini dianggap bisa mematikan produksi dalam negeri. Jadi perlu diingat ya anak-anak bahwa kebijakan dumping ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, jadi pahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke politik dagang bebas. Nah, politik dagang bebas ini merupakan kebijakan pemerintah untuk bebas melakukan ekspor dan impor. Di dalam politik dagang bebas ini ada keuntungannya anak-anak. Nah, keuntungannya kita bisa mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dan harganya juga murah. Wah, bermanfaat sekali ya. Nah, selanjutnya ada larangan ekspor. Nah, larangan ekspor ini merupakan kebijakan pemerintah untuk melarang mengekspor barang-barang tertentu. Biasanya diterbelakangi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, contohnya, misalkan kita dilarang untuk mengekspor barang-barang bersejarah dan hewan-hewan yang dilindungi. Nah, jadi kebijakan ekspor tadi bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Apa ada yang ditanyakan? Sementara belum. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kebijakan impor. Nah, ada yang tahu apa itu impor? Ada yang tahu? Membeli barang dari
Iya, betul sekali Mbak Mima. Jadi, kalau ekspor tadi barangnya dari dalam negeri dikirim ke luar negeri, kalau impor barangnya dari luar negeri dikirim ke negara kita. Nah, sama seperti kebijakan ekspor tadi anak-anak, di dalam kebijakan impor ini ada 4 kebijakan dikembangkan oleh pemerintah anak-anak, yaitu ada kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Nah, kita baca dulu yang kuota ya. Nah, kuota di sini adalah banyaknya barang yang diimpor pada atau dalam satu periode tertentu. Nah, selanjutnya ada tarif. Nah, tarif di sini berarti kebijakan pemerintah untuk penetapan tarif yang berbeda pada masing-masing negara anak-anak. Nah, tarif ini tujuannya supaya itu masyarakat tidak ketergantungan terus anak-anak untuk membeli barang impor saja. Jadi masyarakat bisa membeli barang-barang dalam negeri. Nah, dengan adanya tarif ini, tarif yang tinggi ya, tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor. Jadi kan kita kalau membeli barang impor dalam hati itu eman ya anak ya untuk membeli barang yang mahal. Nah, di dalam kebijakan tarif ini ada 2 perbedaan. Tarif pada negara perdagangan bebas dan tarif pada negara proteksionis. Tarif pada negara bebas ini mengenakan tarif untuk barang-barang impor itu lebih murah. Nah, sedangkan negara proteksionis mengenakan biaya tarif untuk barang-barang impor itu lebih tinggi. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya subsidi. Nah, subsidi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan harga barang produksi lokal. Nah, jadi kita bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang murah. Nah, selanjutnya ada larangan impor. Nah, larangan impor ini merupakan kebijakan pemerintah apabila diharapkan negara tersebut menghemat devisanya. Nah, selain itu anak-anak, apabila ada barang yang dianggap berbahaya, juga akan dikenakan larangan impor. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak. Bagaimana bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, apa yang ditanyakan? Sementara belum. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu ingin bertanya ya. Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Nah, nanti kalau yang bisa menjawab, silahkan langsung angkat tangan dan langsung menjawab ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa saja faktor yang mendorong kegiatan perdagangan internasional? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nina. Faktor yang mendorong kegiatan perdagangan internasional yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri dengan perlu dijual melalui pasar
baru, dan lain-lain. Oke, bagus sekali Mbak Mima. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendorong kebijakan perdagangan internasional anak-anak, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, serta adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlunya dijual melalui pasar baru. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa keuntungan adanya perdagangan internasional pada suatu negara? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Bisa, silahkan. Jadi keuntungan adanya perdagangan internasional bagi suatu negara yaitu memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya yang tidak ditemukan di negara sendiri. Yang kedua, menjadi salah satu cara membangun hubungan yang baik antar negara. Ya, bagus sekali Mbak Nisa. Kita tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi keuntungan perdagangan internasional di suatu negara itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak ditemukan dalam negeri. Nah, kemudian untuk menjalin hubungan yang baik antar negara. Nah, jadi kedua pertanyaan ini tadi bisa dipahami ya. Nah, kalau begitu kita review kembali ya tentang materi kita hari ini, yaitu macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Nah, macam-macam kebijakan perdagangan internasional itu berbeda dua. Apa saja? Kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Nah, selanjutnya pada kebijakan ekspor tadi ada 5 kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Nah, selanjutnya untuk kebijakan impor tadi ada 4 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ada apa saja? Kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah seru mempelajari materi kita hari ini? Oke. Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa semakin semangat lagi dalam belajar ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.